Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabar kalian semuanya? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah sehat semua ya. Ibu cek yang tadi sudah mengisi daftar hadir ya. Di sini semuanya sudah hadir. Ya, ada 11 orang. Skripsinya sih gawe pacar Ibu. 10 orang. Iya. Iya, pacare wi. Iya. Baik, kalau begitu sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya pembelajarannya biar lancar. Aku nyambi Pak Firman untuk PPG nggih. Halo Pak Firman, saya sambi-sambi. Ya, yang mau nyiapin siapa? Gantian, jangan Devina, Rahmaila deh, Rahmaila. Saya Bu. Rahmaila, ya. Ayo silakan disiapkan. Sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Ibu share screen dulu ya. Kelihatan semua sudah tampil ya? Sudah jelas? Suara Ibu juga jelas ya? Jelas, Bu. Ya udah sekarang mic-nya di mute dulu biar semuanya kedengeran. Untuk pembelajaran hari ini, kompetensi dasar yang akan kita capai yaitu memahami regulasi kehumasan dan melaksanakan regulasi kehumasan. Kemudian untuk tujuan pembelajaran kita hari ini, Mau bimbing era diwenehi kok. setelah melaksanakan proses pembelajaran kok, Bu. informasi, diskusi, dan melihat video problem based learning, siswa diharapkan dapat yang pertama menyimpulkan regulasi bidang kehumasan dengan tepat, merumuskan macam-macam regulasi bidang kehumasan, menyusun identifikasi regulasi kehumasan dengan cermat dan kritis, yang terakhir membuat pengelompokan ruang lingkup kehumasan dengan teliti dan tanggung jawab. Ya, baik, itu tujuan pembelajaran kita dan kompetensi yang harus dicapai ya. Untuk mulai pelajaran, Ibu mau tanya dulu dong materi minggu lalu ya, yang kita pelajari mengenai tugas humas. Siapa yang tahu tugas humas? Ayo, raise hand yang bisa. Tugas humas? Tugas humas apa sih? Ayo, sebelum Ibu lanjut materinya. Ayo, siapa yang bisa? Yang bisa menjawab siapa? Raise hand. Ayo langsung buka mic atau buka mic. Ya, Aulia Jahra. Tugas humas apa? Tugas humas yaitu memberikan informasi kepada masyarakat atau pihak-pihak yang membutuhkan tujuan dan kegiatan-kegiatan organisasi. Ya, betul sekali. Tugas humas yaitu memberikan informasi kepada masyarakat atau pihak-pihak yang membutuhkan berkaitan dengan organisasi itu sendiri. Nah, kemarin kita sudah belajar mengenai humas organisasi atau perusahaan ya. Nah, sekarang kita bahas itu mengenai humas pemerintah. Nah, di sini tidak jauh berbeda. Di sini kita akan membahas mengenai regulasinya dulu, regulasi kehumasan, macam-macam regulasi kehumasan. Kemudian strategi kehumasan, visi misi. Karepmu kirimi kabeh, karepmu pembimbing ora dikirimi apa meneh penguji. Kita mulai. Coba kamu tonton video ini dulu ya, biar kamu paham. Ngirimke kok ngarep ujian ora ngabari kok ya wong sing dipikir ki akeh ora mung kowe kok. Videonya dulu. Ada. Karena aku mau mikir kowe iki ya mungkin bisa kapan kurang mikir kowe tok kok. Tanggal 4 Agustus 2019 terkait dengan pemadaman yang dimulai sejak pukul 11.45. Jadi izinkan saya sampaikan informasi berkaitan dengan gangguan. Jadi kita mulai dari 11.45 detik ke-27 pada saluran udara tegangan ekstra tinggi Ungaran, Pemalang,
terjadi gangguan pada line 1, sirkuit 1. Kemudian disusul dengan gangguan pada sirkuit kedua, sehingga dua-duanya terjadi gangguan. Akibatnya, terjadi penurunan tegangan yang menyebabkan pada pukul 11 menit ke-48 detik ke-11 itu menyebabkan jaringan SUPP Depok Tasik mengalami gangguan. Jadi akibat dari ungaran pemalang yang dua-dua sirkuit tadi lepas, kemudian turun tegangannya, kemudian menyebabkan Depok Tasik gangguan. Nah, inilah merupakan awal dari terjadinya pemadaman di sistem Jawa Barat, Banten, dan DKI Jakarta. Saya sampaikan informasi bahwa pada saat 11.45 Pak Sari anak teknik yang buat itu Pak Derman. Jawa Timur dan Bali normal, Jawa Tengah normal, hanya Brebes saja. Tapi Brebes ini sebenarnya masuk dalam Jawa Barat, sistem Jawa Barat maksudnya. Nah, saat 11.45 Jawa Timur dan Bali aman, Jawa Tengah aman. Nah, 11.48 Jawa Barat, DKI dan Banten break off. Sudah karena itu sudah masuk di tagihan September ini nanti ya. Terus kemudian mereka beri token itu langsung sudah begitu mereka beri token pertama sejak bulan Agustus sudah akan masuk dengan penambahan KWH. Ya. Dana yang sudah dikeluarkan sesuai dengan ini, sesuai dengan apa namanya? Sesuai dengan itunya apa progresnya ya. Nah, dari video yang kalian tonton tadi, Ibu mau tanya ya, masalah apa sih yang dijelaskan dalam konferensi pers tersebut? Ayo, siapa yang bisa jawab? Yang bisa ngejelasin tadi yang kalian tonton tuh video tentang apa sih informasinya? Iya, Rafa Mariza. Video tentang apa tadi yang dijelasin? Tentang pemadaman listrik se-Jabodetabek tanggal 4 Agustus 2019. Ya, itu tadi konferensi pers ya dari Dirut PLN, Sri Penny, Inten Cahyani mengenai pemadaman listrik tanggal 4 Agustus 2019. Nah, kemudian untuk pertanyaan kedua, apa sih yang menjadi penyebab listrik padam? Dari konferensi pers tersebut tadi videonya, siapa yang bisa jawab? Penyebabnya apa sih? Saya, Bu. Ya, Veronica. Saya, Bu. Veronica. Gangguan saluran Unggaran di Pemalang sirkuit 1 dan penurunan tegangan sirkuit 2 Depok Tasik. Ya, bagus sekali. Jawabannya tadi dijelaskan oleh Dirut PLN ya, penyebab pemadaman listrik tadi yaitu gangguan dari sirkuit 1 dan sirkuit 2. Kemudian untuk strategi humas pemerintah dalam mengatasi masalah tersebut, apa sih dalam video itu penjelasannya? Siapa yang bisa menjawab? Tadi strategi humas pemerintah tadi dijelaskan ya. Apa? Siapa yang bisa menjawabkan strateginya? Ya, siapa yang bisa menjawabkan? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Ayo, siapa? Yang lain, Rafa, Laila, Aulia. Siapa yang bisa jawab? Anissa? Iya, Anissa ya, Anissa. Silakan. Strategi humasnya apa, Anissa? Tadi yang di video tadi. Pemberian kompensasi dana akibat kerugian dari perdana listrik. 1. Mengurangi tagihan listrik bulan September. 2. Penambahan KWH saat pembelian token. Ya, bagus sekali. Tadi Dirut PLN menjelaskan ya, akibat pemadaman listrik tadi banyak menyebabkan kerugian apalagi usaha yang menggunakan listrik seperti laundry, terus fotokopi, menyebabkan kerugian yang besar. Nah, pemerintah strategi humas untuk mengatasi hal tersebut sebagai bentuk pertanggungjawabannya adalah memberikan kompensasi berupa apa? Tadi
Kalau yang listriknya pasca bayar, dia memberikan potongan tagihan listrik di bulan berikutnya, yaitu bulan September. Untuk yang prabayar, diberikan kompensasi untuk setiap pembelian token, ditambahkan KWH-nya. Ya, bagus ya, semuanya sudah paham ya dari video itu. Nah, Ibu lanjut ke materinya. Ibu akan menjelaskan mengenai regulasi humas apa sih? Visi misi humas pemerintah, strategi, tugas, dan fungsinya. Baik, Ibu akan menjelaskan di sini ya. Apa sih pengertian regulasi kehumasan? Regulasi kehumasan adalah suatu cara atau aturan untuk membantu mengendalikan suatu kelompok masyarakat demi mencapai tujuan tertentu dalam bidang kehumasan. Kemudian di sini ada macam-macam regulasi bidang kehumasan. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Yang kedua, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 30 ya Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Tata Kelola Kehumasan di Lingkungan Pemerintahan. Kemudian Peraturan Menteri Dalam Negeri Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 mengenai Pedoman Tata Kelola Kehumasan. Yang keempat, Permen PAN Reformasi Birokrasi RI 1 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Infrastruktur. Saya juga tertarik. Kelima, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Validasi. Untuk regulasi yang kita bahas di sini hanya dua ya, yaitu Permen PAN Nomor 30 Tahun 2011 dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Tata Kelola Kehumasan. Ya. Kemudian pengertian regulasi pemerintah di sini ada. Tapi sebelum sampai di sana, ya. Mas pemerintah adalah terciptanya masalah yang proporsional, profesional, efektif dan media yang mendukung penerapan prinsip pemerintahan yang baik. Kemudian untuk misi humas pemerintah, ini yang pertama adalah membangun citra dan reputasi positif pemerintah, membentuk, meningkatkan, media pembelajaran dalam proses pembelajaran menampung, mengelola aspirasi masyarakat, mencari, mengklarifikasi, dan menganalisis data dan informasi. Yang dibuat adalah untuk daring. Sekarang saya bertanya, apakah ada media pembelajaran luring? Kepercayaan publik atau public trust. Kemudian untuk strategi humas pemerintah di sini yang pertama, membangun hubungan internal dan eksternal, penyelenggara pertemuan dan koordinasi antar instansi, penyedia informasi pemerintah, mengatur pertemuan instansi pemerintah dengan media massa, mendorong upaya pemberdayaan masyarakat, mengelola sarana dan prasarana pemerintahan, membentuk citra dan reputasi positif instansi pemerintah, mengelola informasi pemerintah dan pembangunan. Ahli materi dan ahli media. Kemudian mengenai pedoman umum dan tata kelola humas pemerintah. Adakah rekomendasi tugas pokok humas pemerintah yang pertama adalah melaksanakan komunikasi timbal balik antara instansi yang terkait dengan rancangan meningkatkan koordinasi dalam penyebaran informasi tentang kebijakan pemerintah, meningkatkan kelancaran arus informasi dan aksesibilitas publik. Saya tidak ingin mungkin, harus kepastian. Jangan mungkin. Fungsi humas di sini yang pertama meningkatkan citra, memelihara citra dan reputasi. Nah, kalau ada, kamu tulis gimana itu? Ciptakan iklim hubungan internal dan eksternal yang kondusif dan dinamis yaitu antara instansi pemerintah dengan publik ya. Kemudian untuk hasil rekomendasi antara instansi dengan publik ya tadi penghubungnya. Kemudian melaksanakan fungsi manajemen komunikasi dan yang terakhir menciptakan komunikasi dua arah atau timbal balik. Arus informasi serta pesan dari jawab dijawab atau sebaliknya. Pertanyaan juga dijawab tidak ada. Nah, di sini ada contoh kegiatan humas pemerintah ya. Yang pertama dan kunjungan pers yang tadi ditampilkan video. Kemudian ada dan siaran pers, ada wawancara pers,
hasil publik analisis kegiatan cara kehumasan, yang disajikan dan bahwa paket siaran media media elektronik. itu prosesnya melalui Press release itu masuk ke siaran pers ya, ke siaran pers yang ini. Press release sama ahli, kemudian ceritanya diceritakan sampai seperti penjelasan apa yang Ibu dalam sampaikan prosesnya, ada ada nggak? pertanyaan Tidak. atau sudah jelas? Tidak. Ya, baik kalau Sudah jelas. begitu. Ya, baik kalau begitu Ibu sudah Ada juga. membentuk grup ya di WhatsApp kemarin. Ada 2 kelompok dan ada 2 masalah. Nah, itu mestinya harusnya dituangkan di dalam pembahasan. Ada nggak di situ dalam pembahasannya? Di sini ada 2 masalah. Kalian juga bisa melihat soal ini di LKPD yang Ibu share di Google. Nah, tidak ada lagi. Ini ada 2 masalah. Kelompok 1 di sini masalah yang tentang penelitian yang lain, bimbingan dari saya yang lain itu selalu menceritakan oleh Kaptim KPK. Kemudian analisa masalah yang terjadi dalam bagaimana strategi pemerintah memperbaiki. Sekarang yang pertanyaan keempat. Yang kedua, untuk kelompok 2 di sini BPS menggelar yang itu siapa saja? Masyarakat terhadap penggunaan vaksin COVID. Ya, di sini kamu analisis masalah yang terjadi dalam kasus tersebut dan bagaimana strategi pemerintah agar masyarakat mau divaksin. Ya, kalian coba diskusikan sekarang. Ibu kasih waktu kalian 10 menit. Ya, kemudian salah satu perwakilan kalian untuk presentasi ya. Ibu beralih ke WhatsApp group ya, Ibu pantau dari sana ya. Ibu stop share screen, nanti kita bahas lagi. Kalian langsung kerjakan soal penelitian kok media pembelajaran. Langsung dikerjakan diskusinya ya. Ya, untuk kelompok 1 kamu analisis dulu masalahnya. Ya, kemudian kamu buat strategi humas pemerintah. Setiap penelitian itu humas pemerintah strateginya apa untuk memperbaiki citra Kementerian Sosial. Ya, kamu analisis dulu masalahnya. Kamu baca soalnya, kamu analisis masalahnya, kemudian aduh ya, walaupun nanti atau sampai ada 9 pertanyaan, paling yang bisa tidak ada lah. Kementerian Sosial. Mungkin kami jelas ya. Jawabannya hanya tidak ada kok. Paling saya juga kalau bertanya nanti akan dijawab tidak ada daripada apa sebenarnya. Kelompok 2 di sini BPS, itu Biro Pusat Statistik ya, melakukan survei terkait kepercayaan masyarakat di sini terhadap penggunaan vaksin COVID. Ya. Ternyata hasilnya itu 20% tidak mau divaksin. Ya. Kemudian kamu analisis masalah apa yang terjadi dalam kasus tersebut. Kemudian strategi kamu sebagai humas pemerintah gimana supaya masyarakat tuh mau divaksin. Ya. Jelas. Jelas ya. Ibu tunggu 5 menit lagi ya, bisa presentasi 5 menit lagi. Ya, silakan untuk didiskusikan. Termasuk saya dan Pak Tirman itu. Ibu stop dulu share screen-nya ya. Ya, gimana kelompok 1 dari siapa? Devina sudah sampai di mana diskusinya? Untuk strateginya sudah dibuat? Ya, dibuat ya. Kamu diskusikan apa alternatif dari humas itu untuk mengatasi masalah tersebut. Kemudian untuk kelompok 2, Aulia Zahra, sudah dianalisis kasusnya belum? Masalahnya apa? Aulia Zahra, kelompoknya gimana? Kamu diskusikan ya di situ. Kemudian kamu buat strategi humas supaya masyarakat mau divaksin gimana? Ya,
Gimana cara supaya Ya masyarakat bener toh, Bu. ya. Ya, Ibu tunggu 5 menit lagi ya. 5 menit lagi diskusi hasilnya. Jawabannya aja tidak semua kok ya. Jadi ya kerangka pikir ya tidak. Ya, sepertinya kelompok 2 nih yang sudah selesai nih. Kelompok 2 kayaknya sudah selesai ya. Ya udah, yang mau presentasi perwakilan siapa? Ibu tampilin dulu ya soalnya ya. Ya, dari kelompok 2 dulu yang mau presentasi siapa? Yang mau presentasi perwakilan kelompok 2. Kelompok 2 siapa yang mau presentasi? Aulia Jahra. Ya, silakan dibuka mic-nya. Kamu baca dulu soalnya supaya temannya bisa paham Ya juga. tidak no. Ya tidak no Pak Terman. Silakan Aulia, mic-nya dibuka. Kelompok 2 BPS melanggar survei online terkait kepercayaan masyarakat terhadap penggunaan vaksin COVID-19. Hasilnya 20% tidak mau divaksin, sebab ada yang tidak bisa menerima vaksin dan orang tidak percaya vaksin. Menurut Anda, masalah apa yang terjadi dalam kasus tersebut? Bagaimana strategi pemerintah agar masyarakat mau divaksin? Ya, Masalahnya, gimana jawabannya? tidak percaya masyarakat terhadap penggunaan vaksin COVID-19. Oh, itu untuk analisis masalahnya, ketidakpercayaan. Strategis humas pemerintah yang pertama melakukan edukasi ke masyarakat menyangkut program vaksin COVID-19 melalui diskusi dan sosialisasi oleh petugas kesehatan. Yang kedua, membuat iklan layanan masyarakat tentang ajakan vaksin COVID dengan menampilkan tokoh agama, tokoh masyarakat, selebritas yang sudah melakukan vaksin dan membuktikan bahwa penggunaan COVID-19 aman. Ya, bagus sekali ya untuk solusi dari masalah dari kelompok 2 di sini. Ada tambahan mungkin untuk kelompok yang lain menambahkan strategi humasnya apa? Ya, yang saat-saat ini. Ya, tadi Ibu ambil kesimpulannya ya. Masalah yang terjadi pada soal nomor 2 di sini adalah kepercayaan masyarakat terhadap penggunaan vaksin COVID di sini kurang ya. Kemudian strategi humas pemerintah tadi menurut kelompok 2 yaitu pertama melakukan edukasi ke masyarakat menyangkut program penggunaan vaksin ya, betul ya? Ya, betul ya Aulia ya, tadi kelompoknya sosialisasi dari petugas kesehatan ya, memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa vaksin COVID itu aman dan tidak memberikan efek yang berarti untuk tubuhnya itu. Jadi nggak ada efek-efek yang negatif ya. Terus kemudian yang solusi yang kedua menurut kalian adalah membuat iklan layanan masyarakat ya, betul ya? Ya, yang berisi apa? Ajakan bahwa penggunaan vaksin COVID itu aman dengan menampilkan apa tadi? Ada tokoh masyarakat, ada tokoh agama, selebritis ya, artis-artis yang menurut omongannya atau pandangannya itu dilihat oleh masyarakat ya. Jadi diharapkan dari iklan layanan masyarakat tersebut masyarakat menjadi lebih percaya ya. Ya, betul? Ya, seperti itu ya. Solusinya menurut kelompok 2. Dan ada tambahan lagi kalau menurut Ibu ya, dari kemarin kejadian yang dialami itu, kepercayaan terhadap vaksin itu agak berkurang. Salah satu strateginya itu ya pemerintah memberikan kompensasi bagi masyarakat yang sudah vaksin itu diberikan kompensasinya berupa pemberian beras
ya 10 kilo dengan menunjukkan kartunya sudah vaksin nih Bu gitu di kelurahan-kelurahan tempat vaksin masyarakat. Nah itu mudah-mudahan sih dapat meningkatkan kepercayaan atau public trust terhadap penggunaan vaksin dan efeknya itu bisa program kebijakan pemerintah tentang vaksin dan menangani COVID ini bisa berhasil. Ya, seperti itu ya. Untuk kelompok 2 hasil diskusinya sudah jelas ya. Ya, untuk kelompok 1 presentasinya gimana hasilnya? Siapa yang mau presentasi? Oh, Devina, silakan. Devina. Soal diskusi kelompok 1. Materi sosial Juliari Batubara berada dalam mobil tahanan usai menjalani pemeriksaan di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jakarta 6/12/2020. KPK menahan Mensos Juliari Batubara yang ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan menerima suap terkait penggandaan bantuan sosial penanganan COVID-19 di Kementerian Sosial. Usai operasi tangkap tangan analisa masalah yang terjadi dalam kasus tersebut. Bagaimana strategi humas pemerintahan memperbaiki citra Kementerian Sosial? Jawaban. Gimana? Masalah kasus korupsi Mensos Juliari Batubara terkait dana bantuan sosial penanganan COVID-19 di Kementerian Sosial. Strategi humas pemerintah Kementerian Sosial. 1. Melakukan konferensi pers menyampaikan permintaan maaf dan mendukung langkah-langkah KPK menindak pidana korupsi. 2. Membuka kritik dan saran dari masyarakat dan pers dengan menyediakan ruang media sebagai tempat untuk mendapatkan informasi terbaru terkait kasus yang terjadi. Ya, bagus sekali pendapat kelompok 1 di sini. Mengenai masalahnya tadi, masalah apa? Kasus tangkap tangan ya Menteri Juliari Batubara di sini bertindak sebagai Menteri Sosial ya. Otomatis dari kasus tangkap tangan korupsi tersebut menyebabkan apa? Reputasi dan citra dari Kemensos itu menjadi negatif di mata masyarakat. Nah, gimana sih strategi humas pemerintah dalam mengatasi masalah tersebut? Gimana caranya? Tadi menurut kelompok 1 pertama apa? Melakukan konferensi pers. Tadi apa Devina tadi? Membuat konferensi pers ya, melakukan permintaan maaf. Kemudian yang kedua itu membuka kritik saran dari masyarakat mengenai kasus tersebut. Ya, betul sekali. Jadi di mata masyarakat akibat oknum, di sini terjadi oknum ya sebagai Kementerian Sosial. Di sini Menteri Sosial Juliari Batubara membuat tindakan korupsi yang mengakibatkan citra dan reputasi dari Kemensos itu jelek atau buruk citranya. Dan strategi humasnya tadi selain memberikan konferensi pers terkait penjelasan dari masalah tersebut, tadi menindaklanjuti untuk kasus tersebut agar diproses lebih lanjut ya, mendukung KPK. Kemudian pemerintah juga selain itu mengganti ya, di sini mengganti Menteri Sosialnya. Siapa sekarang Menteri Sosialnya? Menteri Sosial sekarang siapa? Devina. Tahu Devina Menteri Sosial sekarang? Gantinya dari Juliari Batubara. Ibu Risma Tri. Ibu Sri Risma Risma Harini. Ya, Tri Risma Harini ya. Ibu Risma sekarang menggantikan posisi dari Juliari Batubara yang diharapkan kinerja dari Kemensos itu sendiri menjadi meningkat dan citra reputasi dari Kemensos itu menjadi positif di mata masyarakat. Ya, sampai di sini jelas ya. Ada tambahan mengenai kelompok lain mungkin pendapatnya? Sudah jelas? Sudah jelas ya. Ibu stop share screen-nya. Nah, sekarang Ibu mau tanya dong. Hasil pembelajaran kita hari ini apa sih kesimpulannya menurut kalian? Siapa yang bisa menyimpulkan? Ya, Rahmaila, silakan. Rahmaila. Regulasi kehumasan
Regulasi kehumasan adalah suatu cara atau aturan untuk membantu mengendalikan suatu kelompok masyarakat demi tujuan tertentu dalam bidang kehumasan. Ya, bagus. Regulasi kehumasan itu adalah suatu Visi humas pemerintah, terciptanya pengelolaan kehumasan yang profesional, efektif, dan efisien. ya dari regulasi kehumasan tersebut diharapkan dari aturan tersebut membentuk suatu pengelolaan kehumasan yang profesional, efektif, dan efisien ya dari visi humas tadi. Kemudian ada lagi yang bisa memberikan kesimpulan. Ayo, tadi Ibu ngejelasin apa sih? Ayo, siapa lagi yang bisa? Kita belajar tentang regulasi kehumasan, visi humas. Kemudian tadi Ibu ngejelasin tentang apa? Ya, Veronica, silakan. Misi humas pemerintah yaitu membangun citra dan reputasi positif pemerintah, menampung dan mengolah aspirasi pemerintah. Ya, bagus. Ada lagi kesimpulannya yang tambahin? Tadi visi humas Ibu menjelaskan tentang membentuk citra reputasi positif pemerintah, mengolah informasi yang disampaikan kepada publik. Kemudian apalagi? Membangun kepercayaan publik ya atau public trust tadi dari komunikasi humas tadi diharapkan kepercayaan publik itu meningkat. Apalagi tentang tugas humas? Ada yang bisa memberikan kesimpulan? Tadi Ibu ngejelasin tentang tugas humas. Tugas humas pemerintah apa sih? Rahmaila? Bu. Ya, siapa? Saya nih, Bu. Ya, Hani, silakan Hani. Tugas membangun citra dan reputasi positif, meningkatkan koordinasi dalam menyebarluaskan informasi tentang kebijakan pemerintahan. Ya, bagus sekali Hani mengenai tugas humas pemerintah tadi membentuk citra dan reputasi instansi pemerintah yang positif. Tadi mengatur penyebarluasan informasi ya tadi. Kemudian strategi humas pemerintah, ada yang bisa menyebutkan? Anissa, strategi humasnya apa? Gimana tadi yang Ibu katakan? Strategi humas pemerintah, pembentuk citra dan reputasi positif instansi pemerintah, penyedia informasi pemerintah. Terus, ada lagi? Strateginya? Ya, strateginya tadi membentuk citra dan reputasi positif instansi pemerintah, penyedia informasi kepada pemerintah ya, yang harus disampaikan kepada publik. Kemudian terakhir, kegiatan humas pemerintah apa aja sih contohnya? Tadi Bu ngejelasin apa aja. Kegiatan humas pemerintah, siapa yang bisa ngasih contoh? Rahma Aulia. Ya, silakan Rahma. Kegiatan humas pemerintah yaitu konferensi dan kunjungan pers, keterangan dan siaran pers, wawancara pers, dan paket siaran media elektronik. Ya, pers ya, bukan pers ya. Konferensi pers, wartawan, tadi wawancara pers juga. Terus apalagi tadi siaran pers. Kemudian apalagi tadi press release juga. Tadi siaran media elektronik itu adalah kegiatan dari humas pemerintah. Ya, sampai di sini sudah jelas penjelasan hari ini pembelajarannya. Kalau masih ada yang ditanyakan, nanti kalian bisa informasikan atau ditanyakan by WA atau WA group ya. Kemudian ada tugas yang LKPD-nya sudah Ibu share ya di Google Classroom sama WhatsApp tadi pagi. Itu ada soal keterampilan dan soal pengetahuan yang harus kalian kerjakan. Ibu tunggu maksimal sampai hari Selasa ya, batas pengerjaannya. Kalian kerjakan, di situ ada soal praktiknya juga. Ya. Kemudian untuk materi minggu depan yang akan kita bahas, yaitu tentang halayak humas. Ya, minggu depan kita akan membahas tentang halayak humas ya. Ada lagi yang ditanyakan atau kurang jelas? Sudah ya, Ibu akhiri pembelajaran kita hari ini.
motivasi belajar kita untuk hari ini, hiduplah seakan-akan kalian akan mati besok, belajarlah seakan-akan kalian akan hidup selamanya. Ya, tetap semangat belajar, jaga protokol kesehatan, tetap stay di rumah ya, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dulu sebelum kita akhiri, tadi Rahmaila siapkan lagi. Belum kita menutup pembelajaran hari ini, mari kita berdoa. Ya, siapin Rahmaila. Ya. Selesai. Ya, terima kasih ya. Ya, Ibu tutup pembelajarannya. Boleh live sekarang, live boleh. Ya, terima kasih. See you, bye-bye. Sama-sama, Bu. Ya, Anissa boleh live, Ani. Hani, silakan live boleh. Hani Aprilianti.